Nama saya Renald Saputra Samosir dari kelas 12 Multimedia 2, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku biografi Bapak Ridwan Kamil. Buku ini ditulis oleh Hanomuani Wicaksono dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Ceklik Media di kota Sleman, Yogyakarta. Dan buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 202 halaman. Ridwan Kamil adalah pemimpin yang tegas dan berani. Menurutnya, kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan yang sesekali di depan, tetapi jangan terlalu banyak, dan sesekali di belakang, tetapi juga tidak terlalu banyak. Hal yang harus diperbanyak adalah bergaul bersama warga di tengah kegiatan sang pemimpin. Buku biografi ini merupakan catatan dan inspirasi dari Ridwan Kamil untuk siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Perjalanan hidupnya sejak kecil terpapar jelas dan menarik dalam buku ini. Ia sudah berjualan es mambo sejak kecil, hidup pas-pasan sewaktu menimba ilmu di Amerika Serikat, mengaku miskin karena tidak mempunyai biaya saat istrinya melahirkan, perjalanan meniti karir, hingga kedekatannya dengan warga. Buku ini dapat memberi pelajaran positif dan motivasi bagi pembaca untuk selalu percaya bahwa perubahan menuju kebaikan bukanlah sesuatu yang mustahil. Ridwan Kamil selalu berada dalam koridor tersebut. Ridwan Kamil adalah pemimpin yang merakyat, humanis, tenang, tegas, berani, dan visioner. Ridwan Kamil menjadi pemimpin yang sukses. Ia berhasil memajukan kota Bandung. Banyak pula penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah kota Bandung pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Sebelum menjadi wali kota, Ridwan Kamil sudah dikenal sebagai tokoh muda di kota Bandung. Ia juga bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dan menghiasi judul utama berbagai media massa. Ia datang dari dunia profesional. Ia adalah arsitek yang menyelesaikan sarjana teknik arsitektur di ITB atau Institut Teknologi Bandung dan memperkaya ilmunya dengan mengambil Master of Urban Design, College of Environmental Design di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Popularitas Ridwan Kamil dimulai setelah ia membuat karya arsitektur yang cukup terkenal, yakni Museum Tsunami Aceh yang merupakan monumen simbolis untuk mengenang bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Karya itu merupakan pemenang kompetisi merancang Museum Tsunami Aceh yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias pada tanggal 17 Agustus 2007. Setelah itu, Ridwan Kamil menyatakan keinginannya untuk menjadi wali kota. Ia percaya bahwa Bandung dapat dibangun menjadi kota terbaik di Indonesia jika inovasi, kreativitas, dan kolaborasi bisa menjadi ruh dalam membangunnya. Ia ingin mengembalikan martabat Bandung menjadi kota yang terhormat. Kelebihan dari buku ini adalah ketika saya membaca dan melihat buku ini, saya langsung melihat covernya, dan pada cover bagian depan ini tampak ilustrasi Bapak Ridwan Kamil beserta dengan judul bukunya di sini. Menurut saya penempatan ilustrasi dan font di atas ini dalam cover buku ini sangat tepat dan juga menarik, serta pemilihan warna yang simple namun tetap menonjolkan kesan istimewa. Lalu kelebihan lainnya adalah setelah saya baca buku ini dilengkapi dengan beberapa gambar-gambar yang dapat membuat pembaca seolah-olah ikut dan ada dalam cerita tersebut. Serta dengan ditambahkannya gambar di dalam buku, pembaca lebih paham dan lebih jelas dengan makna yang digambarkan dalam buku ini. Lalu
kelebihan lainnya yaitu penggunaan kertas yang bagus pada buku ini. Kita bisa lihat di sini kalau buku ini tidak memakai kertas yang biasa, tapi kertas yang dipakai kertas yang bagus. Lalu kalau dibaca-baca lagi, buku ini menggunakan bahasa yang jelas dan juga padat, serta buku ini juga memuat detail-detail dan juga informasi lengkap tentang biografi dan tentang kepribadian juga kehidupan Ridwan Kamil. Lalu untuk kekurangan dari buku ini menurut saya adalah buku ini menggunakan bahasa yang jelas namun bahasanya lumayan berat. Jadi tidak semua kalangan bisa membaca dan suka dengan buku ini. Tidak semua orang bisa membaca buku ini sampai selesai, terutama buat orang-orang yang tidak bahasanya tidak ingin berpikir lebih gitu. Lalu menurut saya buku ini juga buku ini memiliki alur cerita yang berbelit-belit menurut saya. Maksudnya di bagian seperti contohnya kita bisa misalkan di bagian bab 1 itu ada awal masa jabatan, lalu di bab-bab lainnya tentang jabatan itu juga dibahas lagi. Jadi bukan hanya di satu bab. Jadi penggunaan materi-materi dari tiap bab disalurkan ke bab yang lain, itu menurut saya membuat isi buku jadi berbelit-belit, alurnya jadi membingungkan. Selebihnya untuk kesimpulannya, dengan harga 39.000 jika kita membeli buku ini sangat worth it dan layak untuk dibaca, karena kita bisa menambah wawasan dan juga kita bisa tahu lebih dalam mengenai Bapak Ridwan Kamil, serta kita bisa mendapatkan buku dengan kualitas yang bagus serta mendapatkan pengalaman membaca buku yang berbeda. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.